Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di mata pelajaran PJOK. Nah, anak-anak kelas 1, hari ini kita bertemu lagi di mata pelajaran yang sama ya. Nah, untuk hari ini bagaimana kabarnya anak-anak? Semoga kalian sehat selalu dan tetap semangat dalam belajar meskipun kondisinya daring di rumah ya. Nah, anak-anak kelas 1, hari ini kita akan membahas materi lanjutan ya, materi tentang sikap tubuh ya. Bab 4 tentang sikap tubuh. Nah, kira-kira di sini ada yang sudah tahu apa itu sikap tubuh? Nah, Pak Wildan akan menjelaskan pada hari ini ya. Nah, sikap tubuh itu biasanya dilakukan pada saat anak-anak setiap hari Senin, biasanya diadakan upacara bendera di sekolah. Kalau kondisinya normal biasanya ya. Nah, siswa-siswi akan disuruh berdiri dengan sikap tegap, sikap istirahat, dan juga sikap hormat. Siswa-siswi harus mampu melakukannya dengan benar. Karena jika dilakukan dengan cara yang tidak benar, dapat berakibat tidak baik, termasuk dalam duduk, berdiri, berjalan, maupun berdiri. Oleh karena itu, agar terhindar dari hal-hal yang tidak baik akibat duduk, berdiri, dan berjalan yang tidak benar, anak-anak harus memahami dan paham cara melakukannya dengan benar. Nah, kira-kira yang pertama, sikap berdiri. Sikap berdiri adalah tegak bertumpu pada kaki atau tidak duduk maupun tidak berbaring. Jadi berdiri itu ya pada saat anak-anak beraktivitas itu biasanya berdiri ya. Kemudian sikap berdiri hendaknya dilakukan dengan cara yang benar. Karena sikap berdiri yang salah dapat mengakibatkan tubuh tidak seimbang. Jadi kalau berdirinya salah, anak-anak biasanya cenderung tidak seimbang pada saat berdiri atau mudah jatuh ya. Kemudian sikap berdiri yang benar sangat penting dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sudahkah kamu mengetahui dan memahami tentang cara atau sikap berdiri dengan benar? Oleh karenanya, coba lihat slide berikut ini. Pak Wildan akan menunjukkan contoh sikap berdiri yang benar. Nah, yang pertama adalah sikap berdiri tegak. Sikap berdiri tegak ini dilakukan pada saat posisi siap, pada saat baris berbaris ya. Jadi posisi kedua tangan mengepal di samping kanan kiri dan kaki sedikit rapat, badan tidak terlalu membungkuk dan tidak terlalu membusungkan dada ya, badannya lurus seperti di gambar ini. Itu sikap berdiri tegak. Kemudian sikap berdiri lencang kanan, ini dilakukan pada saat upacara biasanya baris berbaris ya. Lencang kanan dilakukan sama posisi berdiri tegak, namun satu tangan berada di samping kanan ya, di samping kanan, berada di samping bahu teman sampingnya ya, atau bisa juga dilakukan sendiri. Nah, kemudian kalau sudah lurus, pandangan mata kembali ke depan, jadi tidak menghadap ke samping seperti ini. Ini hanya melihat apakah sudah lurus atau tidak. Kalau sudah lurus, pandangan kembali ke depan dengan sikap siap ya. Kemudian sikap berdiri istirahat. Sikap berdiri istirahat ini biasanya juga dilakukan pada saat baris berbaris atau upacara bendera. Nah, sikap berdiri istirahat ini dilakukan dengan membuka kaki bagian kiri dulu. Jadi pertamanya posisi siap ya, kaki rapat, kemudian membuka kaki yang sebelah kiri dan satu tangan menggenggam satu tangannya ya, satu tangan kanan menggenggam tangan kirinya seperti yang ada di gambar ini ya, dan berada di belakang, di atas atau di bagian punggung bagian bawah ya. Tuh. Kemudian sikap berdiri merentangkan tangan. Nah, ini juga dilakukan dengan posisi
sikap tegap ya, sikap tegap, berdiri tegap seperti yang tadi. Hanya kedua tangan direntangkan lurus di samping kiri dan kanan. Jadi tidak terlalu tinggi pada saat merentangkan tangan, juga tidak terlalu rendah pada saat mengangkat tangan. Posisi tangan kanan dan kiri lurus dan pandangan juga tetap berada di depan. Kemudian contoh sikap berdiri yang ketiga adalah sikap berjalan langkah biasa. Nah, ini Pak Wildan ada videonya. Seperti apa berjalan dengan langkah biasa? Coba lihat video kali ini. Nah, posisinya seperti berjalan pada umumnya ya. Ketika tangan kanan berada di depan, maka kaki kiri berada di belakang. Jadi bergantian. Ya. Nah, posisi tubuh tetap tegak, jangan terlalu membungkuk, jangan juga terlalu membusungkan dada. Posisinya berjalan dengan posisi tegak. Itu cara berjalan langkah biasa. Kemudian Pak Wildan ulangi ya. Nah, ini videonya. Nanti kalian bisa mempraktekannya di rumah. Berjalan seperti biasa, dan juga ketika berjalan tidak boleh lemas ya. Kalau lemas, anak-anak pasti nanti mudah tersandung, nanti mudah jatuh. Kalau ada batu terus posisi anak-anak kurang kuat kuda-kudanya, maka anak-anak mudah jatuh nanti. Jadi usahakan tidak lemas pada saat berjalan. Kemudian selanjutnya adalah sikap berjalan langkah tegap. Nah, kira-kira seperti apa berjalan dengan langkah tegap itu? Nah, ini ada video juga Pak Wildan. Langkah tegap dilakukan diawali dengan posisi berdiri, kemudian kaki sedikit dihentakkan di tanah, dan pada saat berjalan posisi tangan lurus ke depan secara bergantian, diayunkan ke depan secara bergantian. Nah, Pak Wildan ulangi. Nah, kakinya dihentakkan ya, jadi bukan seperti berjalan biasa. Kakinya dihentakkan dan tangan serta kakinya bergantian. Kalau kaki kanannya di depan, maka tangannya yang kiri yang di belakang. Coba Pak Wildan ulangi sekali lagi. Nah, kalau tangan kanan di depan, maka kaki kirinya yang di depan. Jadi secara bergantian. Ya. Ini berjalan dengan langkah tegap. Kakinya sedikit dihentakkan di tangan sampai ada bunyi suaranya biasanya. Itu adalah macam-macam sikap berdiri dan juga sikap berjalan ya. Oke anak-anak, untuk hari ini sekian materi pembelajaran PJOK. Jangan lupa tetap semangat belajar. Nah, untuk tugasnya anak-anak bisa memilih 2 gerakan ya, dan juga mengirimkannya di Microsoft Teams atau bisa juga di WA. Oke anak-anak, untuk hari ini terima kasih, tetap semangat belajar. Sekali lagi jaga kesehatan di rumah dan jangan lupa rajin berolahraga agar imun tubuh anak-anak tetap kuat, sehat dan juga bugar ya. Oke, untuk hari ini Pak Wildan akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga.